A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kesempatan hari ini saya menyampaikan kultum yang saya ambil dari buku Awareness of Ramadan karya Master Kesadaran Kita, Bapak Nanang Qasim Yusuf atau Nakoi, dalam tema mandulnya sebuah nurani. Sahabat hati yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada dua kata, yaitu nurani dan julmani. Nurani adalah hati yang bercahaya, yang mendapatkan cahaya ilahi. Sedangkan julmani adalah hati yang kotor, yang busuk, yang tertutupi dari cahaya ilahi. Dalam buku Awareness of Ramadan ini, manusia di atas rata-rata, nurani jauh lebih dominan dibandingkan julmani. Sedangkan manusia di bawah rata-rata, julmani akan jauh lebih dominan dibandingkan nurani. Pada hakikatnya manusia memiliki kedua-duanya, tergantung siapa pemenangnya ketika keduanya berperang. Sahabat hati yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang bisa menjadi renungan kita. Tersebutlah nama si Fulan yang dalam seharian dia mencari jarum. Kemudian tetangganya dengan heran menanyakan, "Wahai si Fulan, apa yang engkau cari? Dan kenapa kamu mencarinya di luar?" Kemudian si Fulan menjawab, "Saya mencari jarum saya yang jatuh." "Kenapa mencarinya di luar?" "Benar, karena di luar lebih terang daripada di dalam gelap." Kemudian mereka menyalakan lampunya, dan ternyata jarum itu jatuh di dekat mesin jahitnya. Itulah kesimpulan kehidupan manusia yang mudah terpengaruh oleh cahaya di luar pada diri kita. Padahal cahaya sejati ada pada diri kita sendiri. Untuk itulah di bulan Ramadan ini, puasa sebagai solusi untuk upaya kita mencari diri kita sendiri bersama Sang Pemberi hati, Sang Pemberi nurani, Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam 30 hari. Sahabat hati yang dirahmati Allah, karakter manusia terdapat mempunyai dua elemen yang sangat bertolak belakang.
ibaratkan api dengan air, atau ibaratkan langit dengan bumi. Yaitu karakter manusia itu adalah tanah liat dan rohani. Karakter tanah liat yaitu hitam, kotor, jijik, dan bahkan becek. Itulah sisi gelap manusia. Sedangkan rohani adalah ruh suci yang ditiupkan langsung oleh Allah pada manusia. Dari situ kehidupan dimulai. Dalam waktu yang panjang manusia lahir dalam kondisi fitrah, lahir dalam kondisi bersih, suci, putih. Namun kelemahan kita sendiri yang membuat diri kita kotor dan busuk. Sahabat hati yang dirahmati Allah, manusia yang lemah, mempermudah virus-virus negatif masuk pada diri kita. Bahkan tertutup kemungkinan dari kita sendiri, yang melemahkan potensi kita. Bila potensi rohani kita lemah, dan akan menjadi runtuh dan mandul. Kegelapan manusia akan tampak pada diri dan tingkah laku kita sebagai orang yang jauh terbimbing dari cahaya ilahi. Ibaratkan seorang buta yang tertatih-tatih. Dia berjalan tertatih-tatih menabrak sana ke sini. Dia tidak percaya diri. Dia berpikir semua akan membencinya, tidak ada yang mencintainya, tidak ada yang mengasihinya. Betapa menyeramkan kondisi ini, bukan? Hal ini tak jauh dari manusia yang belum mengenal jiwanya. Padahal di luar sesungguhnya terang benderang, ramai, dan tentu saja indah. Sayangnya karena rohaninya sudah mandul, ia tidak mampu melihat apapun kecuali merasakan kegelapan. Kemandulan rohani disebabkan oleh banyaknya titik hitam yang lama-kelamaan menjadi besar, sahabat yang dirahmati Allah. Bahkan noda besar akan menutupi jiwa kita. Pada awalnya kita mungkin tak pernah menyangka bahwa melakukan kesalahan-kesalahan kecil, kekhilafan-kekhilafan kecil yang kita sengaja ataupun tidak, yang secara berulang-ulang membuat kita mensyahkan tindakan tersebut, membuat sisi gelap manusia muncul dalam hati kita. Jika itu terus berlangsung berulang-ulang dan terus berlangsung, nurani kita yang akan buta dan mengalami stres, mengalami frustasi dan kehampaan hidup. Sangat disayangkan, sahabat hati. Namun karena cinta Allah pada manusia, Allah kirimkan agar kita bisa mengasah kembali potensi rohani manusia.
Bila kita melakukannya dengan khusyuk dan benar, kemudian puasa itu benar-benar kita dapatkan, ibaratkan alat untuk menghapus sebuah noda. Puasa itu menyerap noda-noda tersebut di akhir Ramadan yang benar-benar merdeka menjadi manusia yang fitrah. Dan itulah maknanya Idul Fitri. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal arda uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu meminta ampunan kepada Tuhanmu untuk mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dan hanya dipersediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis disampaikan oleh Umar bin Khattab, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh puasanya, bahkan hanya memperoleh lapar. Dengan adanya kesempatan emas ini di bulan suci ini, marilah kita asah kembali kemandulan rohani kita agar menjadi rohani yang tajam, menggapai kehidupan yang dilimpahi dengan kebahagiaan dan kebermaknaan. Malam ini malam pertama Lailatul Qadar. Marilah kita bersama-sama berlomba-lomba mencari kebaikan, memburu kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk mencari kemenangan nanti di bulan suci, di bulan yang fitri, yaitu Idul Fitri. Kiranya kesalahan yang banyak, kekhilafan dan kesalahan pada diri saya mohon dimaafkan. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.